Worldwide Production present. Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya menjadi tauladan yang baik, bahwa besarnya cobaan dalam kehidupan tak serta-merta membuat kehidupan mereka hancur. Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub alaihissalam yang menemani Nabi Ayub alaihissalam menjalani beratnya kehidupan. Nabi Ayub alaihissalam yang dulunya tampan serta kaya raya, kini beliau tidak memiliki harta benda satu peser pun. Selain itu, anak-anak serta sahabatnya juga telah tiada. Selain itu, beliau juga terserang penyakit yang menyebabkan tubuhnya bernanah dan menjijikkan. Kasihan sekali adik-adik Nabi Ayub alaihissalam. Tak seorang pun mau tinggal bersamanya kecuali sang istri, Siti Rahmah. Kesehariannya di setiap pagi, Siti Rahmah pergi mencarikan makanan dan minuman untuk Nabi Ayub alaihissalam. Dan pada malam hari ia terus berdoa, bersyukur, memuji Allah dan memohon kepadanya atas ujian yang menimpa mereka. Pada suatu ketika Siti Rahmah sedang mengemis, datanglah iblis yang berubah wujud menyerupai manusia. Hai Rama, mana suamimu? Sedang apa engkau mengemis di sini? Bukankah seharusnya suamimu yang bekerja untuk kalian? Siapakah Anda, Tuan? Mengapa Anda bertanya di mana suamiku? Itu dia suamiku yang sedang menggaruk lukanya. Lalu iblis melihat Nabi Yakub alaihissalam yang tubuhnya bernanah dan mengeluarkan belatung. Kemudian iblis menggoda lagi Rahmah agar merasa putus asa melihat kondisi suaminya. Iya, aku tahu itu suamimu. Dulu ia gagah, tampan dan kaya raya. Tapi lihat sekarang, kalian berdua miskin dan tidak punya apa-apa. Lihat suamimu, ia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Rahmah bahkan tak tahu sampai kapan penderitaannya akan berakhir. Rahmah menjerit mendengar perkataan iblis, dan iblis pun mengetahui bahwa ia telah putus asa. Kemudian iblis datang kembali membawa seekor anak kambing dan berpesan kepada Rahmah. Hai Rama, suruhlah Ayub menyembelih anak kambing ini atas namaku. Niscaya penyakitnya akan sembuh. Setelah mendengar perkataan iblis, kemudian Rahmah menemui suaminya. Ia berteriak di hadapan Nabi Ayub alaihissalam. Wahai suamiku, sampai kapan Allah akan mengazabmu seperti ini dan tidak mengasihimu? Mana semua hartamu itu? Mana hewan ternakmu? Dan mana anak-anakmu dan juga sahabatmu? Mana juga tubuhmu yang bagus dan gagah itu suamiku? Sekarang hanya nanah dan belatung yang bersarang pada tubuhmu. Mendengar perkataan istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan diam. Suamiku, cobalah sembelihlah anak kambing ini dan keluarlah engkau dari penderitaanmu ini. Wahai istriku, kamu telah didatangi oleh musuh Allah. Ia telah menghasutmu untuk melakukan perbuatan jahat. Coba, berapa lama nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita? 80 tahun. Berapa lama kita hidup dalam ujian ini? Sejak 7 tahun yang lalu. Celakalah engkau. Engkau telah bersikap tidak adil kepada Allah. Mengapa engkau tidak sabar menghadapi ujian yang menimpa kita? Demi Allah, jika aku sembuh, aku akan mencambukmu sebanyak 100 cambukan. Engkau juga menyuruhku untuk menyembelih anak kambing dengan nama selain Allah. Ketahuilah istriku, makanan dan minuman yang engkau bawa tidak akan aku cicipi setelah aku mengucapkan hal ini. Setelah itu, Siti Rahmah pergi meninggalkan Nabi Ayub sendiri di rumah. Nabi Ayub alaihissalam lalu bersujud kepada Allah,
Beliau mengadukan nasibnya sembari memuji Allah SWT. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Kemudian tiba-tiba memancarlah air yang sangat jernih. Lalu Nabi Ayub alaihissalam mandi dengan air itu. Bersama dengan itu terangkat pula penyakit yang beliau derita. Nabi Ayub alaihissalam kembali menjadi pribadi yang rupawan, bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Sementara itu Rahmah dilanda kegalauan. Walaupun telah pergi dari rumah, ia terus memikirkan suaminya yang sebatang kara. Siapakah yang akan memberi suamiku makan? Akankah kubiarkan dia mati karena haus dan lapar? Rahmah tak sanggup membayangkan kondisi suaminya. Ia pun kembali menemui Nabi Ayub alaihissalam. Setibanya di rumah, ia tak melihat rumah yang biasa ia tinggali bersama Nabi Ayub alaihissalam. Tak ada yang ia kenali, semuanya telah berubah. Kemudian Rahmah mengelilingi tempat itu sembari menangis mencari suaminya. Suamiku, di manakah engkau? Wahai hamba Allah, apa yang engkau inginkan? Aku menginginkan orang yang diberikan ujian oleh Allah yang terkucil di rumah ini. Aku tidak tahu di mana sekarang ia berada dan apa yang terjadi padanya. Siapakah dia? Dia adalah suamiku. Apakah engkau melihatnya, Tuan? Jika engkau melihatnya, apakah engkau dapat mengenalinya? Tentu saja, jika dia dalam keadaan sehat, dia mirip sekali denganmu, Tuan. Akulah Ayub yang kamu suruh menyembelih anak kambing atas nama iblis. Namun aku menaati Allah dan mengingkari iblis. Allah telah mengembalikan kepadaku semua yang kamu lihat di sini. Kemudian Rahmah pun memeluk Nabi Ayub alaihissalam dan tak ingin melepaskannya. Setelah Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan kembali istrinya, beliau tak lupa akan sumpahnya. Ia ingin melaksanakan sumpah tersebut dan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Akan tetapi Allah memberi keringanan. Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam mengambil rumput di genggamannya berjumlah 100 helai. Dan setelah itu mencambukkan rumput tersebut ke Rahmah sekali saja.